point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F-Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana situasi Simpang Susun Krukut dari view yang berbeda. Bagi yang belum melihat view Simpang Susun Krukut dari arah lontar atau jembatan proteksi pipa gas hingga ke titik Simpang Susun Krukut, maka saya sarankan untuk melihat dulu dari arah sana. Dan sekarang kita melihat dari arah yang berbeda, dari view mengikuti jalur di Tol Depok Antasari ya. Kita akan mulai dari jalur RAM 2 dengan RAM 5 terlebih dahulu dari Rawajati. Saya terbangkan video pada hari ini. Terpantau pada hari ini kondisinya jalan rigid ya. Untuk leveling rigid sudah dikerjakan. Ada beberapa titik-titik yang masih belum selesai. Sedangkan di bawah persis kita, di bawah drone ini adalah posisi di plat injak ya. Nanti pasti posisinya plat injak itu akan dilakukan proses yang namanya pengaspalan. Gitu. Oke. Bagaimana progres di pengerjaan jembatan atau jalan yang ada di Simpang Susun Krukut ya? Mari kita simak sama-sama. Kita mengarah, ini jalurnya RAM 2 dengan RAM 5. Kita melihat Simpang Susun Krukut secara keseluruhan ya. 3A, sekali lagi kita di sini titik ini Simpang Susun Krukut ini ada 3A dengan 3B, Cijago 3A dengan Cijago 3B. 3A ditargetkan selesai pada bulan November, sedangkan 3B pada Januari 2023. Namun sampai detik ini kita belum mendapatkan informasi bahwa pembebasan lahan telah 100%, jadi masih ada lahan yang belum dibebaskan. Dan yang kita saksikan saat ini adalah merupakan bagian dari pertemuan Cijago menuju ke Tol Desari atau dari Kukusan menuju ke gerbang tol Brigif, gerbang tol Cilandak Utama yang nantinya bisa digunakan, yaitu berarti RAM 5 atau gerbang tol Krukut 5 dari arah Kukusan ya. Nah, jadi yang mau ke arah Antasari, Pondok Indah, Bintaro ya, dan juga sekitarnya Ragunan, tidak perlu melewati Kampung Rambutan lagi melalui Jor 1. Namun kalau bicara tarif mungkin mendang-mending ya, itu silakan jadi keputusan masing-masing. Tapi kalau mendang-mendingnya dicari berdasarkan waktu tempuh yang mungkin diharapkan, maka bisa jadi alternatif jalur ini bisa digunakan untuk sobat keluarga semua pengguna jalur yang ingin menuju ke arah Pondok Indah, Bintaro, Tangerang ataupun Ragunan gitu ya. Yang ingin cepat maka bisa langsung gunakan jalur ini nanti. Kalau dari arah sana ya, dari arah Ragunan, Pondok Indah menuju ke Jagorawi lagi, maka nanti tidak harus keluar di Krukut sini lagi. Saat ini kan kita mungkin yang ingin masuk ke Kukusan harus keluar Krukut di sini, lalu melewati jalur-jalur kecilnya ya, melalui Curug Agung, melalui Jalan Bungur ya, dan seterusnya. Nah nanti tidak perlu keluar di gerbang tol ini ya, tidak perlu ya. Jadi saya akan menunjukkan nanti buat pengguna jalan tol yang mungkin tujuannya dari arah atau menuju ke Pondok Indah, Bintaro, Ragunan gitu ya. Nah itu tidak perlu nanti keluar di area sini, tapi bisa menggunakan jalur yang saat ini masih ditutup. Ini dia jalurnya. Nah ini dia ya. Jalur ini yang ditutup oleh concrete barrier berwarna kuning hitam ini adalah termasuk jalurnya RAM 3 dengan RAM 8. Nah untuk menuju ke arah Kukusan itu disebut dengan jalurnya RAM 3. Maka nanti ketika udah masuk di area sini, maka ambil saja paling kiri terus saja ya. Jadi kalau sudah masuk di sini, sudah masuk ke kiri terus. Jadi jangan sampai nanti keluar lagi di Krukut ya, karena nanti percuma. Ya, kalau lewat jalur-jalur kecil lagi ya berarti selamat menikmati juga kalau memang mau memacet-macetan ria di sana. Tapi kalau memang mau cari waktu tempuh yang mungkin jadi jauh lebih cepat, maka bisa melintas di titik ini. Ini pemisahnya antara jalur RAM 3 dengan RAM 8 ya. RAM 8 naik ke jembatan di depan sana.
ya. RAM 8 itu menuju ke arah gerbang tol Limo, namun seperti yang diketahui bahwa di gerbang tol Limo itu belum selesai pembebasan lahannya, sehingga pekerjaannya masih belum juga selesai. Sedangkan di Cijago 3 ini sudah hampir selesai semua, ya. Kita tinggal menunggu hari sepertinya. Beberapa titik yang pekerjaan yang belum selesai, mungkin penyempurnaannya karena dari SDM dan lain sebagainya sekarang sudah mulai difokuskan ke 3A, ya. Jadi agar bisa selesai di bulan November. Jadi sekali lagi bagi yang dari arah Bintaro, Pondok Indah, maka ambil di sisi paling kiri ya. Jalur paling kiri, dimana nantinya bisa masuk di RAM 3. Sedangkan yang kita saksikan saat ini di jalur ini ada RAM 7. RAM 7 juga belum bisa digunakan saat ini karena posisinya belum selesai dia dari arah gerbang tol Limo atau dari arah tol Serpong Cinere. Nah, jalur yang akan digunakan pada bulan November ini, nah ini kita saksikan. Ini adalah jalurnya RAM 25. Kalau kita saksikan di sini, bagian di RAM 2-nya masih levelingnya masih berupa tanah, masih lapisan tanah, dan dinding penahan tanahnya juga kita saksikan sendiri, kita bisa lihat sendiri progresnya ya. Sedangkan untuk di jalur RAM 5-nya, sebagian telah selesai proses di rigid pavement atau levelingnya di lapisan rigid, perkerasan lapisan rigid. Sedangkan di sisi sebelahnya ini masih LC ya, atau lean concrete ya. Seperti yang disaksikan di video pada hari ini. Nah, sepertinya sih pasti akan terus dikebut ya. Karena di sini kita pantau ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nanti akan dikerjakan di malam hari. Ini adalah jalur dari RAM 5. Nah, sedangkan di RAM 5. Di bawah jalur RAM 5 ini ada box traffic dari RAM 7 nih, tuh. Ini adalah RAM 7. Dimana nanti RAM 7 itu dari arah gerbang tol Limo sana tuh. Jadi ini karena saya ambil di sore hari ya. Jadi suasananya tuh terang sekali. Oke, kita lanjut aja dulu ya. Kita akan melihat di jalurnya RAM 6. Kita pantau di RAM 6 masih sama penampakannya ya, belum ada perubahan. Ini juga titik pengerjaan guardrailnya masih putus di sana. Ya, masih belum ada perubahan. Di sini ada ponding atau ada istilahnya itu kayak air itu akan ditahan dulu di sini. Jadi tidak langsung ke aliran air. Jadi kalau ada hujan maka tampung di beberapa titik yang ada di Simpang Susun Krukut. Jadi nanti di Simpang Susun Krukut itu ada beberapa sebutannya ponding atau yang akan menyimpan air ya. Seperti yang saya jelaskan juga di beberapa titik yang nantinya akan ada di Simpang Tidak Sembidang, RE Marta Dinata. Nah, oke, kita lanjut dulu di RAM 5. Di sini sudah pengaspalan sudah sampai di titik ini, sudah mantap sekali nih, tuh ya. Tuh, sudah sampai di titik ini. Itu adalah pengaspalannya tuh, mantap sekali ya. Dari jalurnya RAM 5. Nah, di bawah sini ini adalah main road Cijago 3 menuju ke 3B. Nah, ini juga nantinya kalau 3 sudah selesai duluan, ini main road yang di sini walaupun memang di titiknya Simpang Susun Krukut ya, itu belum bisa digunakan. Nanti kondisinya sama kayak di Simpang Susun CBD Tol Serpong Balaraja kan, sampai saat ini karena menuju ke Simpang Susun Legoknya belum selesai, maka itu langsung dibuatkan barrier ya, ada concrete barrier yang main roadnya itu walaupun sudah selesai tapi tidak bisa digunakan terlebih dahulu karena akses menuju ke Simpang Susun Legoknya belum selesai. Sedangkan di sini pun nanti akan demikian. Jadi walaupun di sini main road Cijagonya mungkin tidak jauh dari 3A yang akan selesai segera, karena di Cijago 3B-nya belum selesai ya, maka kemungkinan besar main road di titik ini belum bisa digunakan nanti ya. Harus menunggu dulu gerbang tol Limo selesai. Dan kalau di sini kita saksikan ada penanaman pohon, ada juga di sini alat-alat aspal ya tuh. Di sini nih alat-alat pengaspalan nih sudah mulai berpindah ya. Ini mantep banget nih tuh. Keren kan? Alat-alat pengaspalan di sini sudah ready di jembatan RAM 5 ya, karena memang RAM 5 ini yang termasuk ditargetkan selesai pada bulan November 2022. Sedangkan untuk jalurnya RAM 8 kita coba pantau dulu nih RAM 8 dengan RAM 1. Walaupun memang nanti ditargetkan pada Januari 2023. Di sini kita lihat ada banyak sekali alat berat yang juga terus bekerja. Ya, tuh. Karena ini mataharinya saya langsung berhadapan jadi kayak videonya terlalu terang ya.
Di sini masih ada rumah juga yang belum dibebaskan, makanya dia melengkung ya di situ ya. Menghindari rumah yang belum dibayar. Oke, kita mundur lagi karena kita akan melihat bagaimana di titik lainnya. Oke, kita saksikan di jalurnya RAM 7 dulu ya. Oh, RAM 7 pasti belum ada perubahan karena juga targetnya dia di bulan Januari ya. Nah, di sini jalurnya RAM 8, mungkin kita bisa saksikan di sini. RAM 8 sebagian ya walaupun juga sama di Januari 2023, tapi kita saksikan di sini sudah pengecoran tuh. Ya, dari mulai titik jembatan sampai dengan bagian terowongan box traffic di bawah. Ini sudah mulai dilakukan pengecoran. Terus kita akan maju lagi. Kita akan melihat bagaimana di double box. Nah, double box ini saya katakan ini adalah pengerjaan yang dikerjakan saat ini, namun bisa dikatakan belum ada pengerjaan untuk pelebaran jalan atau rencana jalan barunya sesuai dengan RT RW yang ada di Kota Depok ya. Sama yang saya temukan di pengerjaan overpass Pondok Cabe yang dilakukan nanti pada bulan November. Ya, dalam waktu dekat ini November akan dimulai pekerjaan untuk pengerjaan tambahan dari overpass Pondok Cabe. Itu untuk mengakomodasi rencana dari kedepannya jika ada pelebaran jalan. Jadi memang desainnya itu sudah dibuatkan ya. Jadi rencana jangka panjangnya jika memang nanti akan dikerjakan maka sudah dibuatkan. Gitu. Dan di double box ini sudah diaspal nih, sudah semua diaspal. Tuh. Ini di atas jembatan RAM 4 ya. Sudah semua diaspal dan alat pengaspalnya maka dia sudah berpindah dari sini ke jalurnya RAM 5. Tuh. Nah, di jalur ini alat beratnya nggak ada lagi. Padahal di video penampilan sebelumnya itu ada banyak alat berat di area ini. Dan sepertinya memang ada pekerjaan saluran air ya tuh. Ada pembentukan saluran air di sini tuh ya. Nah, nanti berarti emang tuh ada saluran-saluran air yang dibuat. Dan sehingga mungkin di sini ada beberapa pekerjaan penggalian. Lalu nanti akan ditimbun lagi si saluran air tersebut, karena nih saluran airnya di sisi yang di tanah itu ada berupa box. Kalau sedangkan yang lainnya yang tidak berupa box itu berarti akan mengalirkan air saja ya fungsinya ya. Baik, mungkin informasinya cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.